everyone, perkenalkan kami dari Universitas Medan Area atau biasa disebut UMA, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini kami menampilkan video pembelajaran tentang manajemen sumber daya manusia. Masuk pada latar belakang. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berharga, maka perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara kualitas kehidupan kerja dan membina tenaga kerja agar bersedia memberikan kontribusinya secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Yang kedua, jelaskan fungsi dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, jelaskan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, jelaskan proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, apakah yang menjadi tantangan dari manajemen sumber daya manusia? Yang keenam, bagaimanakah cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan? Kita masuk pada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, untuk menjelaskan fungsi dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengembangan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, untuk menjelaskan bagaimana proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, untuk mengetahui tantangan-tantangan yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Dan yang keenam, untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Arif Yusuf Hamali 2018, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Kita masuk pada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Arif Yusuf Hamali 2018. A. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan itu menetapkan program kekaryawanan. Ini meliputi perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada karyawan agar mau kerjasama dan bekerja efektif secara efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada karyawan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. D. Pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan karyawan agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, dan menjaga situasi lingkungan kerja. E. Pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan mendatang. F. Kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primer. G. Pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercapai kerjasama yang terserasi dan saling menguntungkan. Di satu pihak, organisasi memperoleh keberhasilan atau keuntungan, sedangkan di lain pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan cukup sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang berbeda. H. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan, serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan organisasi dan norma sosial. J. Pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang karyawan dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, atau sebab lainnya. Penerapan fungsi manajemen dengan sebaik-baiknya dalam mengelola karyawan akan mempermudah mewujudkan tujuan dan keberhasilan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Arif Yusuf Hamali, bahwa manajemen sumber daya manusia mengandung 4 tujuan. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat terhadap dampak negatifnya. Organisasi atau perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas masyarakat dan memecahkan masalah sosial. Masyarakat mengharapkan agar perusahaan atau organisasi dapat mendayagunakan sumber daya manusia yang ada dan berlaku adil kepada setiap karyawan. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Kunci keberlangsungan hidup organisasi terletak pada efektivitas organisasi dalam memanfaatkan keahlian karyawan dan membantu karyawan yang lemah. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kelompok sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Divisi sumber daya manusia dituntut untuk mampu menyediakan pelatihan ketenaga kerjaan. Yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Karyawan akan keluar dari suatu perusahaan apabila organisasi itu tidak harmonis. Terjadinya konflik tujuan organisasi menyebabkan kinerja karyawan rendah. Ketidakhadiran karyawan di aktivitas karyawan haruslah fokus pada pencapaian keharmonisan antara pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, dan minat karyawan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Strategi dari pengembangan sumber daya manusia yaitu A. Memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi adalah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. B. Menyelenggarakan program pelatihan. Program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Contoh program pelatihan seperti Creative Writing, Design System, Creativity Training, hingga Team Training. Pelatihan ini penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Yang C. Memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide. Artinya, perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dan ide yang perlu diabaikan. Selanjutnya, proses tahapan sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen atau pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada maintenance atau pemeliharaan. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu.
sesuai dengan perkembangan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Sekarang kita masuk pada tantangan-tantangan dalam sumber daya manusia. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam sumber daya manusia, yaitu yang pertama, tantangan eksternal, dan yang kedua, tantangan internal. Tantangan eksternal terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor ekonomi perkembangan. Perkembangan sektor ekonomi memberikan tekanan pada peningkatan upah atau benefits yang lebih baik dan perbaikan kondisi kerja. Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produknya. Sektor sosio-kultural. Kondisi sosial-kultural merupakan pertimbangan penting yang berkenan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, dan pandangan kinerja. Sektor internasional. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan kompeten dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan akibat dari inovasi teknologi. Selanjutnya, sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyelesaikan sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Sekarang kita masuk pada tantangan internal. Yang pertama, pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Yang kedua, pemerintah memiliki hak wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negara. Yang ketiga, manajemen kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, karyawan perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Kita masuk ke cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaanmu. Yang pertama, mengadakan pelatihan sesuai bidang yang dialami karyawan. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk karyawan potensial. Yang keempat, memberikan kenaikan gaji untuk karyawan produktif. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan yang ada dalam presentasi yang kami bawakan. Terima kasih.